Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fitriani dari kelas 6B Akuntansi. Saya di sini akan memaparkan terkait proposal penelitian untuk tugas EKT 2 Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD. Nah, di sini ada judul proposal penelitian saya, yaitu analisis pengaruh good corporate governance, financial leverage, dan karakteristik perusahaan terhadap income smoothing atau perataan laba. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Ini adalah latar belakang masalah, ada 3. Yang pertama, ekonomi yang tidak stabil. Yang kedua, banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba ini. Yang ketiga, adanya perbedaan penelitian antara peneliti sebelumnya. Yang pertama di sini dengan kondisi ekonomi tidak stabil, maka ini akan menyebabkan perusahaan mendapatkan laba yang tidak stabil pula, yang dapat mengakibatkan terjadi perbandingan laba yang signifikan antara satu periode dengan periode berikutnya. Jika laba dalam perusahaan ini tidak stabil, maka investor akan menganggap bahwa perusahaan ini beresiko tinggi dan dapat menurunkan motivasi untuk berinvestasi. Nah, dalam hal ini, mendorong pihak manajemen untuk meningkatkan citra perusahaan dan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya agar terlihat baik sehingga para investor ini bisa meningkatkan investasinya, maka perusahaan sering melakukan tindakan perataan laba. Lalu yang kedua, banyaknya perusahaan besar yang cenderung melakukan praktik perataan laba ini untuk menghindari fluktuasi laba yang drastis dan bertambahnya pajak. Contohnya di sini PT Indofarma Tbk, yaitu terdapat kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Menurut Bapepam tahun 2004, di sini ada bukti bahwa nilai barang dalam proses ini lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, sehingga mengakibatkan penyajian akun persediaan ini terlalu tinggi dan harga pokok penjualan terlalu rendah. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk mengurangi fluktuasi laba yang signifikan dari periode sebelumnya. Nah, tindakan-tindakan tersebut dapat membuat laba perusahaan ini meningkat dan tanpa disadari akan membuat distorsi dalam pengambilan keputusan oleh para investor. Karena yang menjadi fokus investor itu hanya tingkatan laba tanpa mengetahui prosedur yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, yang ketiga ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktek perataan laba. Yang pertama ada good corporate governance menggunakan proksi kepemilikan manajerial, yang kedua financial leverage, dan yang ketiga karakteristik perusahaan menggunakan proksi profitabilitas dan ukuran perusahaan. Nah, tujuan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, menguji dan mengetahui pengaruh variabel X dan variabel Y, yaitu yang kedua menjadi acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Yang ketiga, memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh investor dalam mengambil keputusan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi manajer perusahaan untuk mengambil keputusan. Kita masuk ke bab 2, yaitu ada landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, di sini yang pertama ada teori agensi, yaitu menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Di sini berdasarkan teori agensi, pihak manajemen ini memiliki informasi perusahaan lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Dengan mudahnya mendapatkan informasi tersebut, maka manajer ini dapat memanipulasi laporan keuangan guna mengamankan posisinya dalam suatu perusahaan dan salah satu caranya yaitu dengan praktik perataan laba. Lalu ada kepemilikan manajerial, yaitu presentasi besarnya saham yang dimiliki oleh seorang manajer dalam perusahaan. Nah, di sini indikator untuk mengukurnya yaitu adalah presentasi antara saham yang dimiliki manajer dengan seluruh modal saham yang beredar di perusahaan. Nah, di sini kepemilikan manajer ini dapat mengambil keputusan dan memberi dorongan dalam menentukan kebijakan sehingga dapat menekan praktik perataan laba. Jadi kepemilikan manajerial ini suatu manajer dalam perusahaan ini memiliki saham juga dalam perusahaan tersebut. Lalu ada financial leverage, yaitu proporsi atas aset atau modal perusahaan yang telah dibiayai oleh hutang. Nah, tingkat leverage yang tinggi ini akan mencerminkan hutang yang dimiliki oleh perusahaan ini lebih besar daripada modal. Sehingga semakin tinggi financial leverage, maka semakin tinggi manajemen melakukan praktik perataan laba agar terhindar dari kerugian yang besar. Rasio yang digunakan yaitu adalah debt to asset ratio. Nah, yang selanjutnya ada profitabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba, menurut Arum et al. Tahun 2017. Ketika profitabilitas tinggi, maka perusahaan ini cenderung meminimalisasi income. Hal ini memicu manajemen untuk melakukan praktik perataan laba agar perusahaan terlihat stabil. Rasio profitabilitas ini yang digunakan adalah return on asset. Menurut Ilhamuddin tahun 2019,
Semakin besar ROA, maka semakin besar tingkat perusahaan dalam mencapai keuntungan dan cenderung melakukan tindakan perataan laba. Lalu yang selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini skala untuk mengetahui ukuran perusahaan dengan berbagai cara. Antara lain ada total aset, long size, sales, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang ukurannya ini lebih besar cenderung melakukan perataan laba, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak mendapatkan perhatian dari pihak eksternal. Lalu untuk variabel Y-nya di sini ada income smoothing atau perataan laba, yaitu suatu tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen secara sengaja dengan cara mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar berada pada tingkat yang normal bagi perusahaan dengan tujuan untuk menarik investor dengan mudah. Di sini metode pengukurannya menggunakan indeks H-Cal, yaitu laba untuk menghitung indeks H-Cal ini adalah net income. H-Cal ini menggunakan koefisien variation, variabel laba, dan variabel penjualan bersih. Nah, ada kriteria. Jika perusahaan melakukan tindakan perataan laba, maka koefisien penjualan bersihnya ini lebih besar daripada koefisien labanya. Jika perusahaan tidak melakukan tindakan perataan laba, maka koefisien penjualan bersih ini lebih kecil daripada koefisien income atau koefisien laba. Nah, di sini ada kerangka pemikiran, yaitu ada 4 variabel independen, yaitu ada kepemilikan manajerial, financial leverage, profitabilitas ukuran perusahaan, dan variabel dependennya ada income smoothing. Untuk hipotesisnya, seluruh variabel independen ini berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Lalu yang selanjutnya ada bab 3, ada metode penelitian. Nah, untuk metodenya yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode pengujian statistik. Populasinya yaitu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di daftar efek syariah selama periode 2016 sampai 2020. Sampelnya yaitu adalah laporan keuangan tahunan, yaitu metode sampel yang digunakan yaitu adalah menggunakan teknik purpose sampling. Dengan kriteria tertentu, maka kriteria sampel penelitian ini yang pertama adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di daftar efek syariah dan mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, laporan keuangan ini mempunyai laba positif dan tidak melakukan merger selama periode penelitian. Yang ketiga, memiliki data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu ada metode pengumpulan datanya, ada studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan ini adalah dilakukan telaah pustaka dan kajian berbagai literatur seperti jurnal, karya ilmiah, skripsi, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Lalu yang kedua ada studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder secara tidak langsung yang berupa laporan keuangan periode 2016 sampai 2020. Nah, di sini ada metode analisis datanya. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Yang kedua, uji normalitas. Untuk mengetahui data yang digunakan ini berdistribusi normal atau tidak. Jika data ini berdistribusi normal, maka nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Lalu yang ketiga ada uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas. Apabila nilai tolerance ini lebih kecil dari 0,10 atau nilai FIF-nya lebih besar dari 10, maka menunjukkan adanya multikolinearitas. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang kelima ada uji autokorelasi, yaitu untuk menguji apakah model regresi linear ini ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode T dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Untuk menguji ini menggunakan uji Darwin-Watson. Yang keenam ada analisis regresi linear berganda untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen ini mempunyai pengaruh atau hubungan yang positif atau negatif dengan variabel dependen. Lalu yang ketujuh ada uji model. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Yang ke-8 itu ada uji simultan atau uji F untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang ke-9 ada uji parsial atau uji T, yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.